panasnya Randy turun. Alhamdulillah. Syukurlah kamu gitu. Del, kalau lihat dari penampilannya Del, ya, kayaknya tuh orangnya sederhana banget. Iya, sederhana banget Pak. Sampai gigi aja dia nggak punya. Kayak terlihat nyebelin gitu. Tapi ternyata dia punya kekuatan supernatural yang cukup tinggi. Maaf Pak, Ya. saya tadi di kamar mandi. Ada apa Pak? Tolong kamu bikinin kopi pahit. Si setan, Pak. Nah, kalau yang ini siapa, Din? Ini namanya Romo Zidan, spesialis pelet dan susu. Din, jujur aja, ini katalog dukun apa katalog pemain bola sih? Iya nih, masa namanya nama pemain bola semua, Din? Ya, mereka ini semua emang maniak bola, Pak. Dari semua dukun yang ada di sini, yang cocok untuk menyelesaikan masalah saya, yang mana, Din? Menurut pengamatan dan pemahaman saya, Pak, dukun yang cocok buat Bapak adalah... Apa ini? Hah? Gue denger dari tadi tuh dukun. Kayak orang apaan aja sih main-main dukun. Gak ada. Itu gak ada dukun-dukunan tuh gak ada. Pak Kosan ada masalah, Nen. Ya tapi kan bukan berarti dong Del ada masalah terus larinya ke dukun. Orang musrik aja pada gak percaya Tuhan. Gak ada dukun-dukunan tuh gak ada. Neni, siapa suruh masuk ke kamar ini? Saya cuma mau... Mulai sekarang kalau masuk kamar ini, jangan asal nyelonong aja. Permisi dulu, minta izin dulu. Paham? Iya Pak, tapi kan saya cuma mau tanya masalah obat Pak. Tanya obat di apoteker, jangan tanya ke saya. Iya tapi masalahnya apotekernya lagi pergi. Pergi kemana? Ke dukun. Pakai helm tak peraturan. Din, emangnya nggak ada helm lagi yang lebih bau daripada ini? Ini baunya kayak keringetnya temon. Justru keringetnya temon itulah yang nyontek baunya helm ini. Lagi. Yang punya rumah mana? Tuh, yang lagi mau bonceng motor. Emang itu kenal sama Pak Kosan, bos saya. Kayaknya saya lupa sama dia. Tapi coba tanya dia, mungkin dia kenal sama saya. Ayo. Ayo. Gimana saya mau jalan? Emang kenapa? Tongkat situ nancep di kaki saya. Makanya naruh kaki jangan di sini. Ya terus di mana? Di pasar. Pasar. Ya, Jalan, Din. Pak. Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Ada yang mau ketemu sama Bapak. Ada apa, Pak? Rumah ini mau dijual berapa? Loh, Pak. Rumah mau dijual kok nggak bilang saya sih? Saya bisa nyariin pembeli yang bagus. Iya, Pak. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau Bapak bilang sama saya, kan bisa saya doain, Pak, biar cepet laku. Saya tidak mau jual rumah. Pak, saya tidak jual rumah. Bagus. Rumah ini jangan sampai dijual. Tadi nanya mau dijual berapa. Kirain mau beli rumah. Rumah ini secara metafisika mempunyai aura yang bagus. Mendatangkan rezeki. Cuma sayang kayaknya rumah ini lagi ada gangguan. Kayaknya dia orang pintar. Badannya aja bau menyandin. Ini bau mulut lu, Mon. Masa sih? Iya, Den. Ada yang sakit nggak? Iya, Pak. Anak saya sakit panas. Bagus. Gimana sih, Pak? Sakit kok bagus? Artinya bagus pas saya lewat sini ada yang sakit. Kalau toh tidak ada yang sakit, harus diadakan. Siapa saja boleh sakit. Siapa dulu? Den, ngomongnya makin ngaco. Orang yang ilmunya tinggi itu biasanya ngomongnya ngaco. Tidak sesuai dengan logika kita. Gini aja, Pak. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di dalam saja? Mau saya? Ini suara saya menggema. Pak, ini rumah tempat tinggal, bukan balai rakyat. Jadi kalau Bapak ngomong, suaranya nggak bakal menggema, Pak. Wah, kalau gitu harus dibikin penggema dong. Nanti ngomongnya teriak aja, Pak. Nyebelin. Pak, silakan, Pak. Nama saya Pak Kosan.
Saya sudah cukup lama menduda pisah dengan istri saya. Wah, bagus itu. Kok bagus? Ya, artinya daripada sampean pisah dengan ibunya anak-anak kan mendingan pisah sama istri. Loh, istri saya itu ya ibunya anak-anak, Pak. Oh, jabatannya 2. Bukan itu maksudnya. Maaf Pak, mau minum apa Pak? Pak siapa namanya Pak? Pak Mul. Oh Pak Mul. Nama panjangnya ada nggak Pak? Ada, tapi nggak saya bawa. Maksudnya temon, nama lengkap Bapak siapa? Orang-orang itu kalau manggil saya nggak pernah lengkap. Cuma Pak Mul, gitu aja. Tapi kalau diterusin sebetulnya ada. Siapa, Pak? Mulanya biasa saja. Kayak lagu. Emang ada lagunya? Ada. Gimana? Mulanya biasa saja, akhirnya di penjara. Itu nama terakhir saya. Lahir di penjara. Begini Pak Kosan, Ya. saya lebih baik bicara 4 mata. Jangan di sini, ini tempatnya nggak bagus untuk bicara 4 mata. Boleh. Bagaimana kalau bicaranya di kamar saya saja? Nggak apa. Sebentar Pak, kalau bicaranya 6 mata, bisa nggak Pak? Ya nggak bisa dong, Dik Temon. Kalau 6 mata nanti yang 2 mau ditaruh mana? Ayo Pak, silakan. Ayo, monggo. Paranormal apa? Parah banget tuh orang. Harus dimasukin ke museum tuh, di sebelah patung gajah. Men, Pak Kosan nggak jadi ke dukun. Bagus lah, udah sadar dia. Tapi dukunnya datang sendiri ke sini. Sama bohong, cuma namanya tambah parah. Ya bawa ke dokter dong kalau Randy tambah parah. Bukan Randy-nya yang tambah parah, tapi bos lo itu yang makin parah. Wah, berarti hebat tuh dukun. Baru datang belum ngapa-ngapain, panas Randy udah turun. Makin parah juga dia. Mon. Mana ya? Mon. Pak Kosan, kayaknya tamu kita itu bener-bener sakti deh. Pak Mul. Iya, Tahu dari mana kalau disakti? orang dia belum ngapa-ngapain baru datang. Hah? Panasnya Randy turun. Alhamdulillah. Syukurlah kamu gitu. Del, kalau lihat dari penampilannya Del, ya, kayaknya tuh orangnya sederhana banget. Iya, sederhana banget Pak. Sampai gigi aja dia nggak punya. Kayak terlihat nyebelin gitu. Tapi ternyata dia punya kekuatan supernatural yang cukup tinggi. Maaf Pak, Ya. saya tadi di kamar mandi. Ada apa Pak? Tolong kamu bikinin kopi pahit buat syarat yang diminta Pak Mul, ya. Kopi pahit. Iya Pak. Sebentar Pak, pakai gula nggak ya? Ya elah, Mon, namanya kopi pahit nggak pakai gula. Ya terus pakai apaan dong? Pakai sirup. Oh iya, tapi yang pahit. Ada kabar baik, Pak. Oh iya. Tadi begitu Pak Mul datang, panas badan anak saya langsung turun. Oh, yang turun panasnya atau badannya? Panasnya. Berarti badannya masih di atas. Mungkin begitu, Pak. Tapi yang jelas, anak saya yang namanya Cindy, yang tadi nangis seharian jatuh dari sekolah, tiba-tiba berhenti nangisnya. Oh, karena sembuh. Karena tidur, Pak. Bagus lah. Bagus. Ya, tapi kalau saya lihat auranya Pak Kosan, Iya. dari wajahnya, nyatanya Pak Kosan ini punya banyak kesulitan. Iya, Pak. Benar itu, Pak. Nah, penyebabnya itu apa, Pak? Nah, secara filosofis, kesulitan itu terjadi karena tidak ada kemudahan. Kalau ada kemudahan, pasti tidak ada kesulitan. Kalau itu saya sudah paham, Pak. Saya malah belum. Nah, tetapi secara metafisis, kesulitan yang Bapak alami itu disebabkan karena adanya gangguan energi negatif dari seseorang. Maaf Pak, kopinya. Kasih ke Pak Mul. Silakan. Ini kopi pahit. Pahit sekali Pak. Kok tahu kalau pahit sekali? Ya kan saya sesuaikan sama muka Bapak. Bener-bener pahit kopinya. Mulutmu. Sudah. Jangan pada ribut. Nggak apa-apa, Pak. Ini contoh konkret.
bahwa Tuhan itu adil. Maksudnya Tuhan itu adil? Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kelebihannya? Dia kelebihan gigi.